Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai spesifikasi rekomendasi GPU NVIDIA untuk melakukan edit dan export atau render video. Apakah kalian mengetahui fitur GPU NVIDIA untuk mengedit dan merender video? Tentu saja aplikasi yang kalian gunakan bisa apapun, tetapi mungkin di antara kalian banyak yang menggunakan Premiere Pro. Jadi saya akan menggunakan Premiere Pro. Jika kalian pergi ke File, Project Setting, General, di sini pada bagian Render akan terdapat dua pilihan, yaitu GPU Acceleration, CUDA, dan Engine Software Only. Software Only berarti jika video kalian diberikan efek tersebut akan berjalan menggunakan CPU, sedangkan GPU Acceleration CUDA menggunakan CUDA Core pada GPU NVIDIA. Selanjutnya, jika kalian pergi ke Edit, Reference, Media, di sini pada bagian bawahnya kalian akan menemukan dua pilihan yang dicentang, yaitu H264 Hardware Accelerate Decoding dan Encoding. Apakah perbedaannya? Decoding, jika kalian memutar video di sini, misalkan tanpa efek, dan mengaktifkan fitur decoding, maka video tersebut akan dimainkan dengan menggunakan fitur decoding pada GPU NVIDIA. Sedangkan jika kalian sudah melakukan edit video, memberikan efek, dan sebagainya, selanjutnya kalian ingin melakukan export atau render video, di situ yang akan digunakan adalah Hardware Accelerate Encoding, bukan decoding. Jadi, fitur pada kartu grafis NVIDIA CUDA hanya untuk efek pada video, decoding untuk playback video, encoding untuk melakukan export video, disingkat codec. Sekarang di sini ini adalah daftar kartu grafis NVIDIA. Ini untuk encoding dan ini untuk decoding. Tentu saja berbeda dengan decoding, kartu grafis NVIDIA yang memiliki fitur decoding atau membaca video lebih banyak dibandingkan dengan fitur encoding. Jadi bisa dibilang fitur encoding adalah fitur yang dimiliki GPU yang mahal, bukan seri low. Hanya ada di seri mid dan high. Kenapa? Seperti yang kalian lihat di sini, fitur encoding dimulai dari GTX 745 atau 750, tidak ada di seri GT 730, bahkan tidak ada di seri GT 1030, hanya ada di seri 750. Tentunya kalian bisa melihat di sini yang mendukung fitur encoding yang mana, tetapi balik lagi sekarang mengenai spesifikasi rekomendasi GPU NVIDIA untuk edit, export, dan render video. Karena di sini tidak semua daftarnya terlihat, kita akan pergi ke daftar di sini. Semua bisa terlihat mana yang mendukung fitur encoding dan decoding. Apakah kalian memiliki kartu grafis di sini? Sekarang, apakah kalian ingin membeli kartu grafis NVIDIA yang second atau bekas, yang baru atau lama? Apakah kartu grafis itu direkomendasikan sekarang tahun 2023? Contoh awalnya adalah GTX 745 atau 750 Ti. Tentu saja jika kalian mencari harganya di mesin pencari sangatlah murah. Di sini kartu grafis tersebut hanya mendukung format H264, tidak sampai format H265. Karena ini di bagian
encoding berarti digunakan untuk membuat atau render video. Jadi, dari sini yang harus kalian ketahui adalah dalam memberi barang bekas atau second, khususnya komputer, yang sudah berumur lebih dari atau sama dengan 5 tahun, fitur dan performanya sudah tertinggal sangatlah jauh. Sebagai contoh di sini, 750 adalah kartu grafis dari tahun 2014. Sekarang sudah 9 tahun. Tahun depan 10 tahun. Kalian bisa melihatnya di sini 745, 750, 750 Ti dari tahun 2014. Jadi, jika kalian menggunakan kartu grafis ini, kalian masih bisa menggunakan format video H264, tapi tidak bisa menggunakan format H265 atau efek. Sekarang, bagaimana jika menggunakan kartu grafis, misalkan GTX 960, seperti yang saya gunakan, kartu grafis tersebut dari tahun 2015. Tidak beda jauh, hanya beda setahun dari GTX 750. Berbeda dengan GTX 750, GTX 960 sudah mendukung format efek. Sekarang, untuk lebih mudahnya lagi, di sini setiap kartu grafis yang memiliki NVIDIA encoder memiliki namanya keluarga dan generasi NVIDIA encoder. Seperti yang kalian lihat di sini, generasi keempat hanya mendukung sampai H264, generasi kelima mendukung sampai H265, generasi keenam tentu saja lebih banyak mendukung format H265, bahkan sampai mendukung resolusi 8K. Sekarang, bagaimanakah dengan seri GTX 1000 seperti 1050, 1060? Di sini kartu grafis NVIDIA seri GTX 1050 dari tahun 2016. Sedangkan seri 1060 dari tahun 2018. Lebih mendekati tahun 2023. Apakah direkomendasikan dibandingkan seri sebelumnya yaitu 900? Tentu saja kalau dari fitur lebih direkomendasikan. Selain fitur yang lebih banyak, generasi NVENC-nya lebih baru. Sebagai contoh, jika saya menggunakan GTX 960 untuk playback video atau memutar video 4K akan terjadi lag, apalagi jika diberikan efek. Untuk seri GTX 1000, saya tidak mengetahuinya apakah akan terjadi lag atau tidak. Dan yang berikutnya adalah GTX seri 1600. Di sini GTX seri 1600 dari tahun paling lama adalah 2019, paling baru adalah 2022. Tentu saja karena GTX 1630 ini seri terbawah atau seri low end, performanya tentunya akan kalah dengan seri di atasnya. Walaupun bisa digunakan untuk melakukan export atau render video dan juga melakukan rekaman video, tetapi tidak bisa bermain game plus merekam video. Sekarang, bagaimana dengan kartu grafis NVIDIA yang sudah menggunakan NVENC generasi ke-7? Tentu saja lebih sangat direkomendasikan. Hanya saja untuk harganya tentu saja sekarang masih sangat mahal. Jadi seri kartu grafis NVIDIA manakah yang direkomendasikan untuk mengedit dan melakukan ekspor video? Rekomendasi itu tergantung dari budget yang kalian miliki. Yang penting kalian sudah mengetahui fitur kartu grafis NVIDIA untuk melakukan edit video, yaitu menggunakan CUDA Core dan NVENC untuk melakukan export atau render video. Di sini kita lihat daftar dari CUDA Core. Jadi semakin banyak CUDA Core, semakin enteng dalam menjalankan efek, semakin banyak pula efek yang bisa diberikan pada video. Dan satu lagi, selain beda
generasi di sini. Setiap beda generasi ini memiliki beda kecepatan. Jadi semakin tinggi generasinya, waktu ekspor atau render video semakin cepat. Misalkan dari generasi keempat ke 5 bedanya sekitar 10-15, 5 ke 6 sama, 5 ke 7 sama. Tetapi jika beda dari generasi keempat ke 6, bedanya sudah 20-30%. Jadi bagaimana jika ingin lebih cepat lagi? Jika ingin lebih cepat lagi, tentu saja kalian menggunakan kartu grafis yang memiliki jumlah NVENC lebih dari 1. Seperti yang kalian lihat di sini, total NVENC-nya ada 2. Di sini ada 3. Seperti ini. Tentu saja di kartu grafis Nvidia seri terbaru juga terdapat encoder terbaru, yaitu AV1. Sekarang di sini pada bagian decoding, sebelumnya pada Adobe Premiere Pro di sini terdapat accelerate decoding untuk membaca atau playback video. Jadi misalkan kalian memasukkan video ke Adobe Premiere Pro tetapi menggunakan kartu grafis GTX 745 atau 750 Ti yang hanya mendukung format H264. Kalian masukkan video yang ingin kalian edit tetapi memiliki format H265 atau HEVC. Video tersebut akan dibaca menggunakan CPU karena decodingnya hanya sampai format H264 bukan H265. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.